Oke, jadi ini lanjutan part 2-nya gitu ya. Part 2-nya, nih saya sampai ngecek udah direkam atau belum gitu. Oke, oke, itu VLC-nya masih nyala ya. Oke, oke itu bukan karena durasi videonya panjang, tapi karena saya lupa nyoloin power source gitu ya. Startnya udah 28 ternyata gitu, persen ya. So, itu. Ini saya data kolektor untuk ini ya, mengkoleksi data atau mengumpulkan data. Terus SCL itu clock ya, clock pokoknya C itu clock. Kalau kalian lihat C itu clock rata-rata. Jadi clocking ini waktu penerimaan. Jadinya waktu penerimaan ini microsecond gitu jadinya itu sekian detik menerima, sekian detik mengirim seperti itu. Ini dua pin aja. Ini kalau kalian lihat di sini ada yang dua SCL, I2C-nya di sini. Ini ada SPIO ini SPI nanti yang lanjutannya seperti ini penjelasannya bagus. Jadinya kalau dua colokan gitu. Tapi tetap kalau misalnya dua colokan untuk komunikasi data kalian perlunya 4 pin ya. 4 pin, oke. Okay? 4 pin. Itu. Di sana bedanya ini ya, apa namanya RxTX sama I2C. Ini kalau misalnya RxTX cukup 3 pin. Kenapa? Karena kita ini cukup apa namanya kalau emang cuma sensor gitu ya mengirimkan data dari sensor ke microcontroller ya cukup colokin datanya itu ke ini ya ke apa namanya tuh RX-nya gitu ya RX-nya cukup selesai selesai masalah gitu ya selesai masalah dan sisanya adalah power sama ground gitu ya positif negatif ya sama kayak baterai ini adalah perangkat DC gitu ya jadi semua ini ya semua perangkat yang kalian gunakan itu dalamnya DC gitu ya direct current ya arus searah ya gitu ada kutub positif negatifnya gitu ya sedangkan kalau listrik colokan rumah itu alternate current gitu ya atau harus bolak-balik adaptor pengecasan HP terus apa namanya adaptor laptop itu apa mengkonversi dari AC ke DC gitu ya. Nah, terus di sini juga perlu adaptor sama perlu USB. Kalau USB adalah DC to DC ya, DC ke DC. Ini dari laptop ke gini. Makanya kita bisa ngecas HP dari laptop tanpa adaptor karena dari DC ke DC. Gitu. Ini semua ujungnya minimal 3 pin kalau ada komunikasi data lewat via kabel gitu ya. Seperti itu. Nah, itu ya. Yang merasa baru tahu sekarang itu berarti waktu SMA ini ya. Waktu SMP mungkin ya. Penjelasan tentang fisikanya mungkin apa namanya ya sebatas ujian gitu kan yang sering kali saya ini ya apa namanya waktu bimbing TA ada aja yang masih bingung di eh, kapan dicolokkan ke 5 volt, kapan ground gitu, GND gitu ya sana. Selalu kalian akan temukan dalam microcontroller itu ada VCC ya. VCC-nya ada dua yaitu 5 volt dan 3,3 volt ya. Makin tinggi voltnya tegangan makin umumnya yang analog 5 volt, yang digital 3,3 volt gitu. Umumnya banyak pengecualian itu ya di sana itu VCC sama ground ground itu kutub negatifnya gitu ya selalu ada dua itu ya kalau AC nggak ada kutub positif negatif tapi harus dua kabel kan dia akan bolak balik gitu ya seperti itu makanya ada kemarin ketemu di 9gag gitu kan ya kenapa burung nggak kesetrum ya karena dia hinggap di satu kabel doang tapi kalau misalnya hinggap di dua kabel kemungkinan dia kesetrum gitu kalau kabelnya basah gitu ya seperti itu ya jadi kalau kalian megang colokan listrik, tapi jangan dicoba juga gitu kan ya. Pegang satu kabel, kemungkinan nggak nyetrum ya. Secara teori nggak nyetrum. Ya. Tapi jangan dicoba, nanti saya disalahin kalau kalian kenapa-kenapa. Ya. Electroboom ya, silahkan ikutin di ini ya di YouTube ya. Favorit idola saya ya. Itu ya sana ya. Di sininya tetap di sini walaupun cuma baca doang, cuma nulis doang, tetap ini butuh. Jadinya kalau I2C itu minimal 4 kabel yang terhubung ke microcontroller. Tapi RxTX cukup 3 aja gitu ya, cukup 3. Kadang ada yang cukup 2 gitu misalnya, ada yang cukup 2 ya, cukup power aja gitu. Karena powernya sangat dikit gitu ya sana. Kecepatan I2C sana ya.
Ya, kalau misalnya 5 megabyte per second, wah lelet banget gitu cepetan WiFi di rumah gitu, kami mikir gitu. Ya tapi ini loh, apa namanya, data yang dikirim itu juga beda, dan WiFi di rumah tuh router kalian menghabisin listrik jauh lebih banyak daripada I2C gitu ya. Gitu. Ini mili ampere ya kalau hitungannya gitu ya rata-rata ya. Ini semakin itu ya. Dan data yang dikirim itu cuma numerik gitu ya, numerik. Jadinya 5 megabit per second itu sudah sangat banyak di sana ya. Terus selanjutnya adalah SPI ya, Serial Peripheral Interface, Synchronous Serial Communication Interface, biasanya yang digunakan untuk komunikasi jarak dekat ya, khususnya untuk embedded system, dikembangkan oleh Motorola ya. Itu ya, HP-nya Motorola, siapa yang pernah kenal? 180 ya, menjadi faktor standar. Ini mbahnya gitu ya, sebelum ditemukan I2C oleh Philips ya itu. Ini mbahnya gitu dulunya. Di sini banyak ya, gitu ya. SCLK ya, serial clock synchronous ini ya. Terus ininya sini ada MOSI juga, master output slave input ya. Ya, di sana oke. Seperti itu. Nah, nih apa namanya? Pas gak ini ya, anak saya bang. Ya. Oke, mudah-mudahan nggak sampai di stop. Mudah-mudahan gangguannya nggak. Iya. Oke, MOSI ini master output slave input ya, atau master out ya, slave in ya, data input dari master ya sana, master. Terus master input slave output ya, atau master in slave out ya sana, data output dari slave. Oke, ya ini sana ini ya, bedanya di sini ada perbedaan, yaitu apa namanya, dari master ke slave dan slave ke master dipisah gitu dibanding I2C ya sana, beda utamanya gitu ya sana. Terus SS di sini juga ada kesehatannya, slave select gitu ya, chip selector itu intinya active low ya output. Jadi di sini oh berarti di sini ada 4 komunikasi data, apa namanya, berarti uh, colokannya harus 6 dong gitu. Nggak, tapi pada kenyataannya colokannya rata-rata 5 sampai 4 juga ya. Biasanya yang paling pasti digunakan ada SCLK ya. Terus yang bisa nggak digunakan antara tiga ini gitu. Ininya bisa kadang-kadang SCLK sama MOSI saja, SCLK sama MISO aja. Tapi jarang SCLK sama SS saja, itu jarang. Intinya misalnya kalau dia 5 biasanya SCLK, MOSI dan SS gitu ya. SLK, MOSI, AMISO dan SS itu. Terus yang paling umum itu biasanya tetap 4 dia gitu sana ya. Tetap 4. Sorry, tetap yang paling umum adalah 5 di sini. Yang special case-nya 4 atau beneran 6 gitu ya. 6 di sana. Sana bedanya ya. Itu jadinya sini ya. SPK sini ininya masternya dengan SLK ya. Karena ini kalian tidak mesti dihafalin, karena saya juga selalu buka contekan. Saya bukan orang yang kuat ngafal terus terang. Ini sini kan dari master SLK ke SL sama SLK, MOSI ke MOSI gitu ya. Terus dari MISO ya, MISO itu yang dari slave ke sini ya, sama dipisah gitu. Ini sini uh, jadi sini modelnya mirip RXTX gitu ya. Ini MOSI dan MISO-nya terpisah gitu sana ya. Terus SS ke juga dari master. Ini satu-satunya, ini kalau tahun lalu saya ngeluarin soal kayak gini nih gitu ya, yang karena supaya nggak usah terlalu banyak ngafal, apa namanya, bagian komunikasi SPI yang apa namanya, arahnya dari slave ke master itu kan lebih gampang ya, miso gitu ya, itu begini ya, mau siapa miso banyak tukar gitu ya. Oke, itu sekilas pengantarnya ya, yang banyak teorinya. Terus oke.